Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, tolong berdoa kelas dipimpin doanya. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Doa dimulai. Berdoa pada hari ini, terima kasih Pak. Sebelumnya, Bapak akan bacakan ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua Lengkap Pak. Alhamdulillah. Gimana suasana kalian hari ini? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Sudah makan? Belum. Pak, masih pagi. Pagi. Rumah minggu lalu ada yang masih ingat pelajarannya? Dasar alam Pak Ya, rekaman alam di Indonesia. rekaman alam di Indonesia itu ada apa saja? Ada hutan, Ada gunungnya. pesisir, laut. Ada pantai Pak. Tambak. Setelah kita belajar tentang keragaman alam, maka selanjutnya kita belajar tentang pengaruhnya dari kondisi geografis dari alam tersebut ya. Nah, dari tujuan pelajaran kita hari ini ada hanya satu, teman-teman, anak-anak. Yang pertama ini apa? Menganalisis bagaimana kondisi geografis yang berbeda dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, dari tujuan ini ada dua indikator pencapaian yang harus kalian capai nanti. Yang pertama, menganalisis hubungan antara kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya setelah memberikan contoh yang nyata dari pengaruh kehidupan tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan sebelum kita memulai. Kalian tinggal di mana sih? Surabaya. Surabaya. Di Surabaya ada apa saja? Ada pantai Pak. Ya. Mall. Mall. Ada pelabuhan Pak. Wah. Nah, setelah itu dari perbedaan kondisi tersebut, apakah ada pengaruhnya dari segi kondisi dan budaya dari dua dataran tersebut? Pasti ada Pak. Itu terkait perbedaannya. Perbedaannya itu kalau di dataran rendah seperti di Surabaya itu kan orang-orang pasti lebih banyak bekerja di sektor seperti industri, kemudian jasa, perdagangan seperti itu. Sedangkan kalau yang di daerah penjaran yang dekat pantai seperti itu pasti banyak yang bekerja sebagai nelayan. Ya Pak. Saya. Iya, Pak. Kalau di Surabaya itu kan daerah dataran rendah. Nah, banyak penduduk yang datang ke Surabaya. Jadi biasanya budayanya lebih modern, Pak. Ada mall, produk lainnya sudah menyasar ke mall, bukan ada sih Pak pasar, tapi mallnya banyak. Terus kalau di pantai-pantai adanya ya jual ikan seperti itu Pak. Udah paham kalian? Ya, lanjut aja. Nah, sebelumnya Bapak akan berikan video ya. Ini coba kalian tonton videonya. Kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat laut dan pasar Baru. Surabaya terletak di paling barat seluruh Indonesia. Bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Nah, tadi kita sudah membahas sejarah dan kota Surabaya. Penasaran kan tentang tempat-tempat wisata yang ada di kota Surabaya? Saksikan di video selanjutnya ya.
dan kondisi geografis berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat. Ini dari mata pencahariannya di pegunungan itu ada pertanian, biasanya sayur-sayuran atau buah-buahan, dan itu di perkebunan. Nah, namun di kota Surabaya pegunungan itu jarang kan? Mungkin kita bisa temui di pegunungan itu paling dekat di mana? Di Malang, nah di dataran rendah ini sangat sesuai dengan kondisi kota Surabaya, yaitu tentang pertanian. Meskipun Surabaya itu kota industri, tapi masih ada pertaniannya. Menurut di Kementerian KLHK 2021, pertanian di kota Surabaya itu masih 1.200 hektar, dan total daratan yang masih hijau itu sekitar 6.200 hektar. Jadi ada 1.200 yang dipakai untuk pertanian. Selanjutnya industri manufaktur, ini industri salah satu yang sangat menunjang kota Surabaya. Ada pabrik yang terkenal ini ada di Magomulyo, di Surabaya Barat, itu pabrik kawasan pabrik besar juga. Dan setelah itu ada industri manufaktur makanan dan minuman. Ini contohnya ya, orang jualan banyak sekali kita temui. Di setiap kelurahan itu kan ada apa? SWK, Sentra Wisata Kuliner. Itu pasti ditemukan arah dagang dan minuman jadi di sini. Lanjut di pantai. Pantai di sini juga cocok di Jejeran. Ya, nah, di pantai itu bisa nelayan perikanan. Selain itu juga bisa dibuat wisata. Biasanya orang kan ke pantai berrekreasi. Ini juga ada sistem perdagangan karena di sini pasti ada juga perdagangan antar. Lalu di dataran tinggi itu mata pencahariannya biasanya perkebunan sama Kultura. Ini tradisi dan budaya di kondisi geografisnya yang pegunungan. Tradisinya biasanya tradisi bertani dengan terasering atau upacara panen raya. Selanjutnya di dataran rendah ada gotong royong ataupun pesta rakyat. Ini gotong royong, contohnya gotong royong di Surabaya itu setiap minggu dilakukan di setiap kampung-kampung atau setiap RW. Ada juga pesta rakyat, di festival Tenleh yang baru terjadi kemarin di bulan Juni akhir yang terjadi di kota Surabaya. Lalu di pantai ada upacara laut atau festival nelayan, dan dataran tinggi ada upacara adat perkebunan dan festival. Dari materi yang singkat tadi, ada apa yang bisa menentukan? Kondisi geografis sangat mempengaruhi budaya maupun sosial yang ada di wilayah. Khususnya di Surabaya sendiri Pak, karena di dataran rendah wilayah Surabaya itu banyak yang mata pencahariannya pedagang, industri, jasa. Lalu ada juga di wilayah pesisir, di pantai-pantai ada perikanan. Jadi mata pencahariannya masyarakat itu banyak nelayannya. Setelah itu Bapak akan membagi dua kelompok sesuai dengan asesmen diagnosis yang kemarin. Ada dua, yaitu pertama kelompoknya Safiati dan Dewi sama Salsa sama ya. Silakan membagi kelompok sesuai akan memberikan LKPD. Sini ada dua kelompok ya. Pertama, ini di wilayah pedalaman dan ini di wilayah pesisir. Di sini kamu bisa membaca yang ada di buku ataupun di internet ya. Kamu ekspor sendiri sebisa mungkin. Kita
Iya, Jawa. Itu langsung di bawah itu ada. Ya. Di sini apa? Di area pesisir ya. Iya. Area pesisir. Area pesisir menurut peta ini area pesisir ya. Kita kamu amati di area pesisir ini. Kira-kira di mana area pesisir yang ada di Surabaya? Ya, dekat pantai ya. Ada juga di Perak. Coba kamu amati di dua wilayah itu ya. Oke, udah semua? Sudah ya? Sudah semua ya? Ya. Udah? Oke, silakan bisa presentasi salah satunya. Ya, dua-duanya. Atau belum? Di sini Pak. Iya. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini perwakilan dari kelompok Satu. 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Kelompok kami kebagian untuk area jasa dan perdagangan. Soal yang pertama, sebutkan 3 daerah utama yang menjadi pusat kegiatan jasa dan perdagangan di Surabaya. Yang pertama adalah Tunjungan. Tunjungan karena faktor geografisnya terletak di pusat kota, dekat dengan pusat pemerintahan dan bisnis. Lalu ada Genteng karena dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak, memudahkan akses barang ekspor dan impor. Langsung aja. Nah, terus yang nomor 2 mengenai dampak sosial budaya dari kegiatan jasa dan perdagangan terhadap kehidupan masyarakat di Surabaya, kami menyimpulkan ada 3. Yang pertama ada meningkatkan heterogenitas masyarakat dengan banyaknya pendatang dari berbagai daerah. Yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat semakin terpengaruh oleh budaya modern dan global, misalnya berbelanja di mall. Yang ketiga, ada peningkatan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik karena ada pengaruh dari kegiatan modern. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tiara. Untuk soal yang nomor 3 yaitu mengenai contoh konkret bagaimana perkembangan pusat perbelanjaan modern atau mall itu mempengaruhi gaya hidup dari konsumsi masyarakatnya. Nah, pengaruh mall di sini itu ya yang pertama meningkatkan konsumsi barang-barang impor. Kemudian yang kedua menjadikan adanya perubahan pola belanja dari pasar tradisional menjadi masyarakat itu belanja ke mall, di mana mall tersebut menyediakan fasilitas yang lebih nyaman tentunya karena mungkin dingin mallnya daripada di pasar umpuk-umpukan gitu, Bersih, ya, banyak. seperti itu. Sudah Pak. Ya, silakan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Sama. Dari materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Tidak. Ya, saya Pak. Iya. Untuk kesimpulannya itu mengenai kondisi geografis terhadap sosial budaya di masyarakat itu tentunya juga disesuaikan dengan daerah masing-masing Pak. Kalau di Surabaya sendiri kan tadi berdasarkan dari penjelasan Bapak, kemudian melihat dari video dan sesi diskusi ini kan bahwa Surabaya itu berada di dataran rendah yang notabene itu masyarakatnya juga lebih berfokus untuk mengembangkan industri jasa perdagangan seperti itu. Ada juga pantai tapi mungkin tidak seperti di daerah-daerah yang memang khusus pantai seperti itu. Jadi
Dari materi tersebut ya kita bisa dapat ketahui bahwa apa, dari keragaman alam itu memberikan pengaruh yang besar pada kehidupan. Coba Bapak minta salah satu untuk merefleksikan. Ya, coba terakhir Bapak minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dari pembelajaran hari ini bisa diketahui bahwa kondisi geografi itu mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti di Surabaya sendiri itu kayak dataran rendah dan pesisir, juga ada Kenjeran, ada Tanjung Perak, menentukan mata pencarian dan tradisi yang berkembang, adaptasi terhadap lingkungan alam, menciptakan keragaman budaya yang unik di setiap daerah. Tadi juga Bapak udah contohkan seperti budaya yang kemarin baru festival Surabaya karena ulang tahunnya, jadi rame Pak. Dan seperti juga di Surabaya ada mall menjadi pusat perbelanjaan dan terpopuler di kota Surabaya. Itu Pak. Terima kasih untuk pembelajaran pagi hari ini telah selesai. Bapak akhiri, silakan Bapak kelas bisa memberikan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita menjalankan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dimulai hari ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.